Setiap kali orang yang beli, ini kok nggak ngomong apapun ya. Dia ini selalu nunjuk kuenya, terus setelah kita ambilkan, orang ini bayar, setelah itu dia pergi. Barulah mereka berdiri lagi. Dan pas waktu berdiri inilah, suasana itu tiba-tiba aneh. Suasananya ini sepi. Jadi hanya tinggal mahar dan istrinya yang ada di pasar tersebut. Panitia memastikan bahwa mahar itu sudah memasuki dimensi lain, sudah memasuki alam lembut, dan mereka ini berjualan di pasar setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah cerita kiriman yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mahar. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mahar. Mahar ini cerita bahwa dia pernah mengalami sebuah kejadian mistis, di mana waktu itu Mahar sama istrinya ini pernah berjualan di pasar goib atau pasar setan. Hal ini baru diketahui Mahar beberapa hari setelah kejadian itu. Ini juga dipertegas dari beberapa saksi mata yang memang mereka tinggal di area tersebut, dan mereka saksi mata ini memastikan bahwa Mahar saat itu sudah memasuki dimensi lain, dan Mahar dan istrinya ini ternyata berjualan di pasar setan. Beberapa orang warga ini juga menyatakan bahwa yang dialami Mahar ini ternyata juga dialami oleh beberapa orang yang lain. Ternyata nggak cuma Mahar yang mengalami itu, dan mereka juga mengalami situasi di area yang sama. Jadi ceritanya di sekitaran tahun 2009, Mahar ini sudah menikah dengan seorang perempuan yang namanya Rani. Rani ini punya suatu kelebihan, yaitu dia bisa bikin kue. Biasanya banyak sekali pesanan-pesanan yang didapat oleh Rani, dan di sekitaran 2009 akhir itu dia mulai belajar cara bikin kue-kue tradisional karena waktu itu banyak sekali peminatnya. Mulailah dari situ Rani ini belajar. Nah, sedangkan Mahar ini kerjanya dia di rumah. Dia kerja apapun, dia bisa bikin desain, dia bisa bikin contoh-contoh foto untuk customer. Jadi dia bisa kerjakan itu di rumah. Dan selama Mahar nggak ada kerjaan, nggak ada job, dia selalu membantu istrinya itu. Suatu ketika di tahun 2010 pertengahan ada sebuah event. Event ini digelar di sebuah desa. Jadi ternyata menurut Mahar, anak-anak Karang Taruna yang tinggal di desa itu ini sudah lama sekali mempromosikan desanya.
Mereka sering sekali bikin acara supaya banyak sekali orang yang datang ke sana. Suatu ketika, desa mereka ini dibuat seperti bumi perkemahan, karena memang desa ini letaknya ada di lereng gunung. Mereka bikin sebuah area untuk bumi perkemahan. Dan itu berjalan hanya beberapa minggu. Banyak sekali pengunjung yang mengeluhkan tentang toilet, tentang lampu, dan lain sebagainya. Akhirnya area bumi perkemahan ini pun ditutup. Nah, nggak berhenti sampai di sana. Anak-anak Karang Taruna ini menggelar acara lagi, seperti acara Tegal Desa, maupun acara jaranan yang digelar di sana. Harapannya masih sama, supaya desa mereka ini dikenal oleh orang-orang di luar desanya, dan banyak sekali pemasukan untuk desa mereka. Harapannya seperti itu. Nah, untuk event yang kali itu digelar, anak-anak Karang Taruna di sana itu ingin mengadakan sebuah pasar tradisional, di mana pasar ini dibuat di sebuah area hutan, persis di sebelah hutan-hutan bambu. Nah, konsepnya adalah setiap kios itu harus bertemakan kios-kios jadul atau di masa-masa lalu. Konsepnya seperti zaman-zaman kerajaan. Uang yang dipakai untuk belanja ini pun, ini juga uang-uang lama. Uang mereka bikin sendiri, dibuat dari tanah liat. Jadi siapapun pengunjung yang datang ke sana, ini uang mereka yang sah itu ditukar dengan uang lempengan dari tanah liat ini. Konsepnya seperti itu, dan mereka mengharapkan banyak sekali yang ikut, terutama di luar desa mereka. Waktu itu Mahar mendengar info tentang ini. Dia sempat utarakan hal ini ke istrinya, dan istrinya pun langsung setuju. Jadi mereka langsung ke sana, survei lokasi, sekalian mereka daftar. Nah, kebetulan di sana itu Mahar ketemu dengan ketua panitia dan juga beberapa panitia yang lain. Jadi, pada saat Mahar dan istrinya ke sana, ke desa tersebut, Mahar dan istrinya langsung diajak oleh panitia menuju ke area lokasi pasar tersebut. Nah, memang area lokasi ini letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Di situ ada hutan bambu, dan gak jauh dari sana ada pemakaman warga. Muncul pertanyaan dari Mahar, kenapa kok lokasinya dipilih di area yang semacam ini, yang membuat orang-orang lain itu agak takut, agak ngeri. Karena acara ini juga digelar setelah maghrib, di malam hari. Tentu Mahar juga menanyakan hal ini, kenapa kok harus digelar di tempat seperti ini. Panitia sendiri punya alasan khusus. Satu-satunya tempat yang memiliki sejarah adalah tempat di area seputar hutan bambu ini. Dan hal itu juga sudah didiskusikan dengan para tetua adat di sana. Memang tempat itulah yang dirasa paling cocok untuk membuat acara semacam itu, supaya orang-orang yang datang ke sana itu bisa kembali ke masa lalu. Nah, menurut para tetua-tetua adat di sana, dulunya di sana itu sempat digunakan pasar Krempyeng. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, pasar Krempyeng itu adalah pasar dadakan yang hanya selesai sekitar jam 8 pagi. Jadi pasar ini hanya ada sekitar 3 jam atau bahkan lebih. Hanya semacam itu. Karena Mahar ini juga bukanlah warga sana. Dia hanyalah peserta yang ikut jualan di pasar tersebut. Jadi Mahar pun juga nggak bisa ngomong terlalu banyak. Dia pun juga nggak bisa merubah keputusan dari panitia. Akhirnya dia pun sepakat, dan hari yang ditentukan itu adalah hari Jumat dan Sabtu. Selain itu juga, mereka ini juga menentukan tanggal itu sesuai tanggal Jawa. Seperti misalnya Jumat Pon dan juga Sabtu Pahing misalnya. Waktu itu Mahar sendiri lupa Jumatnya Jumat apa, Sabtunya Sabtu apa. Yang jelas mereka menggunakan tanggalan itu. Nah, akhirnya Mahar dan istri pulang. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Waktu itu masih ada waktu sekitar 2 mingguan. Nah, begitu hari H, Mahar ke sana bersama istrinya. Mereka berangkat sehabis asar. Harapannya supaya ketika sampai di area lokasi itu, suasananya masih terang. Mereka masih bisa menata lapak mereka. Nah, dalam perjalanan itu, Mahar dan istri ini mengalami sesuatu keganjilan. Jadi dalam perjalanan itu, dia sempat di jalan itu ketemu ada seorang perempuan. Perempuan ini dandanannya aneh. Mohon maaf, perempuan ini seperti orang gila yang ada di pinggir-pinggir jalan. Tapi anehnya, sudah dari kejauhan, si sosok perempuan yang aneh ini sudah melambaikan tangan ke arah Mahar dan istri. Tentu waktu itu Mahar ini juga kaget.
Tapi karena istrinya Mahar ini takut, dia bilang ke Mahar, mas jangan berhenti mas, terus aja mas. Nah Mahar ini masih bingung, dia mau berhenti atau terus jalan. Karena sosok perempuan ini terus melambaikan tangan, kayak seolah-olah dia ini mau memberhentikan kendaraannya Mahar. Dan begitu sudah mendekati sosok perempuan ini, lah sosok perempuan ini langsung berdiri di tengah jalan. Mau nggak mau dari situlah Mahar ini ngerem dadak. Untung waktu itu si perempuan ini nggak ketabrak kendaraan mereka. Di situ Mahar ini berhenti sambil agak emosi. Loh bu, gimana toh bu, kok ibu ini tiba-tiba loncat ke tengah jalan? Kalau ketabrak gimana? Nah terus si perempuan ini hanya ngomong, mulio, ojo mbok terus no, wis mulio. Nah Mahar waktu itu juga bingung, sementara istrinya ini terus bilang, ayo mas jalan mas. Istrinya ini masih ketakutan. Mahar sendiri mengakui bahwa sosok ibu-ibu ini wajahnya itu kotor semua, mohon maaf, dan giginya itu juga kotor. Apalagi ketika beliau ngomong, itu Mahar mencium aroma yang nggak sedap. Jadi hal itu terjadi hanya beberapa detik. Setelah itu Mahar langsung melajukan kendaraannya lagi. Nah anehnya, belum jauh mereka meninggalkan sosok perempuan ini, istri Mahar itu noleh, mau memastikan apakah ibu-ibu tadi ini baik-baik saja, dan apakah beliau sudah kembali ke jalan, ke pinggir jalan. Istrinya Mahar noleh ke belakang. Begitu dia noleh, ternyata sosok ibu-ibu yang tadi menghentikan kendaraan mereka, ini sudah nggak kelihatan lagi, nggak ada. Nah dari situ istrinya Mahar langsung bilang ke Mahar, mas, ibu-ibu tadi lewat mana? Lah Mahar otomatis langsung minggir. Dia ini ikut noleh ke belakang. Loh, kemana ibu-ibu tadi? Mahar pun juga akhirnya tanya ke istrinya. Loh, aku ini nanya kamu, kok kamu tanya aku? Lah iya, tadi kan ke sana, kita belum jauh. Akhirnya mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan lagi. Nggak lama dari situ, barulah mereka sampai di lokasi. Nah, begitu sampai di lokasi ini, Mahar itu melihat di sebelum lokasi itu ada beberapa bambu yang dibuat pagar. Mahar sudah mengira bahwa ini adalah tempat parkirnya. Sebenarnya Mahar ini nggak tahu pasti apakah ini lokasi parkir atau enggak. Karena waktu itu nggak ada satupun sepeda motor. Tapi keyakinan Mahar adalah ada satu pintu yang terbuka. Dan disitulah hanya ini luas. Mahar yakin bahwa ini tempat parkir. Ketika dia melihat belum ada satupun kendaraan yang parkir kecuali kendaraan dia hanya berpikir positif. Mungkin masih nanti orang-orang datang karena acaranya baru nanti ini dibuka. Nah waktu itu masih sekitar jam 4:30 sore. Akhirnya setelah itu semua barang-barang yang mau dijual ini dibawa oleh Mahar dan istrinya. Di situ dia sudah menempati lapak, ada lapak nomor 15. Mahar langsung menuju ke sana. Panitia ini menyediakan meja yang terbuat dari bambu juga, dan suasana di sana itu memang dibuat benar-benar seperti suasana jadul atau suasana di masa lalu. Jadi ketika memasuki area ini, memang suasananya itu terasa beda. Suasananya itu seperti kembali ke zaman-zaman dulu. Akhirnya setelah itu Mahar pun menyiapkan barang-barang dagangannya, dan dari situ dia mendengar suara adzan. Ketika dia mendengar suara adzan maghrib, dia pun berhenti beraktivitas. Mahar ini cari musola terdekat. Nah karena waktu itu dia ini nggak menemukan musola, Mahar langsung ambil sepeda motor, dia langsung melajukan motornya mendekati ke perkampungan penduduk. Ketika sampai di sana dia sholat lebih dulu dan langsung balik ke lokasi yang dituju. Pas Mahar ini tadi sholat, istrinya ini masih ada di sana, dia masih nunggu lapak. Jadi setelah si Mahar ini sholat maghrib, dia kembali lagi ke lokasi itu, ternyata sudah rame. Di sana itu sudah banyak orang berjualan dan sudah banyak orang yang membeli sesuatu. Mahar ini dengan tergopoh-gopoh, dia langsung menuju ke lapaknya, dia bantuin istrinya itu. Nah, setelah itu, Mahar berjualan seperti biasa. Banyak orang yang datang yang membeli sesuatu ke Mahar. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa uang yang mereka gunakan ini adalah uang tanah liat yang dibuat oleh panitia. Uang tunai asli itu ditukar dengan uang ini. Jadi Mahar menerima uang tanah liat itu dan istrinya. Nah pada saat suasana ini sudah agak sepi, Mahar ini bisa duduk. Dia mulai menghitung uang-uang lempengan tanah liat tadi, dihitung. Memang jumlahnya agak banyak. Dan barang-barang atau kue-kue yang dijual oleh Mahar ini juga terjual juga lumayan banyak. Nah
Setelah dia meletakkan lagi uang-uang tersebut, mahar ini mulai menikmati suasana. Di situ dia mulai merasa agak ganjil dengan suasana malam itu. Yang dipertanyakan oleh mahar, dia tanya ke istrinya, "Loh dek, mas-mas panitia itu belum kesini ya? Kok belum kelihatan sama sekali?" Nah, istrinya juga menjelaskan ke mahar, "Iya, tadi nggak ada kok, sama sekali nggak kelihatan." Lah, inilah yang membuat mahar itu terasa aneh. Kenapa kok nggak ada panitia sama sekali? Ini panitia kemana kok nggak ada tanggung jawab sama sekali? Minimal mereka tanya lah atau mengunjungi peserta-peserta yang ada di sini. Ini nggak ada satupun yang muncul. Akhirnya mahar pun diam. Dia mengabaikan hal itu. Terus yang kedua yang membuat mahar ini merasa suasananya agak aneh, nggak ada sound system apapun. Nggak ada suara musik, nggak ada orang ngobrol. Padahal waktu itu mahar melihat orang-orang ini lalu lalang. Ada orang yang beli, dia cuma nunjuk kue, kemudian membayar tanpa ngomong apapun. Dari situlah akhirnya mahar tanya ke istrinya, "Loh dek, tadi ini perasaan ya? Perasaanku aja, apa mungkin kamu juga ngerasakan? Setiap kali orang yang beli, ini kok nggak ngomong apapun ya? Dia ini selalu nunjuk kuenya, terus setelah kita ambilkan, orang ini bayar, setelah itu dia pergi. Kamu ngerasain yang sama nggak sih?" Nah, pas mahar ngomong seperti ini, istrinya ini juga akhirnya mikir, iya juga ya. Dari tadi, orang-orang yang datang beli ke lapak mereka ini tanpa ngomong sepatah kata pun. Mereka itu cuma nunjuk kue yang mau dibeli, setelah diambilkan, dibawa oleh orang tersebut, orang ini bayar. Setelah itu dia pergi, tanpa ngomong apapun. Terus akhirnya mahar memperhatikan, istrinya pun juga memperhatikan orang-orang ini. Lapak yang ada di sebelah mahar itu dilirik oleh mahar. Istrinya pun juga melihat. Antara penjual dan pembeli, mereka ini tanpa ada pembicaraan sama sekali. Jadi suasananya itu benar-benar sepi. Padahal di sana itu banyak sekali orang lalu lalang, seperti layaknya pasar. Tapi nggak ada satupun suara. Dan pada saat mereka ini mengamati situasi yang ada di sana, ada lagi pembeli yang datang menuju ke lapaknya mahar. Mereka ini 4 orang. 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Usianya semuanya di atas 50 tahunan. Nah, 4 orang ini yang datang ke lapak mahar, mereka itu juga sama. Mereka cuma nunjuk kue yang pengen dibeli, dan setelah mahar mengambilkan, istrinya juga mengambilkan, dibungkus sesuatu, dan diserahkan ke pembeli ini ngasih uang. Setelah itu selesai, mereka berbalik badan, dan langsung melanjutkan jalan. Mahar ini ngomong sekali lagi ke istrinya, "Loh iya kan, orang-orang di sini nih kok aneh ya? Setiap kali beli kok nggak ngomong apapun, nyapa pun juga enggak." "Loh ya sudah," kata istrinya seperti itu, "kalau nanti ada pembeli lagi, kamu yang sapa lebih dulu mas." "Oh ya gitu aja." Nah, nunggu sekitar 2 menitan, ada lagi 2 pembeli, seorang ibu-ibu dan 1 lagi anaknya yang masih remaja. Mereka datang menuju ke lapak mahar, terus istrinya itu ngomong ke mahar, "Coba mas, kamu sapa dulu mas." Begitu si ibu-ibu ini datang, mahar menyapa, "Malam bu, mau beli apa?" Nah, si ibu-ibu ini cuma diem, nggak menjawab pertanyaan dari mahar. Beliau cuma nunjuk kue yang pengen dibeli. Ada 3 kue yang ditunjuk oleh ibu-ibu ini, dan istrinya mahar itu langsung dengan cepat membungkus kue-kuenya dan menyerahkan ke ibu-ibu ini. Setelah itu ibu tersebut membayar uang dengan uang lempengan tanah liat itu. Setelah itu beliau langsung berbalik badan dan pergi. Nah, dari situ mahar ini semakin merasa aneh. Orang-orang di sini ini apa memang karakternya seperti ini? Apa memang mereka itu cuek, nggak mau ngomong, atau seperti apa? Jadi akhirnya mahar itu bertanya-tanya dengan istrinya. Sampai-sampai waktu itu mereka ini berspekulasi yang macam-macam. Mahar bahkan sempat ngomong ke istrinya, "Apa mungkin karena kita ini bukan warga desa sini ya dek? Apa mungkin semua orang-orang yang jual di sana itu warga asli desa sini? Cuma kita aja yang bukan dari warga desa sini, akhirnya mereka mendiamkan kita." "Ah ya enggak gitulah, nggak mungkin lah sampai kayak gitu." Nah, setelah mereka menunggu beberapa saat, lama-kelamaan situasi pasar ini sudah mulai sepi. Di seberang lapak mereka itu sudah banyak lapak-lapak yang sudah mulai membereskan dagangannya. Nah, dari situ mahar pun bilang ke istrinya, "Ayo dek, ini sudah malam kayaknya, ayo kita kemasi barang-barang." Mereka pun berkemas-kemas. Nah, posisi berkemas-kemas itu, mereka ada di bawah meja. Mereka nggak memperhatikan situasi yang ada di pasar tersebut.
Setelah barang-barang mereka bereskan, barulah mereka berdiri lagi. Dan pas waktu berdiri inilah suasana itu tiba-tiba aneh. Suasananya ini sepi. Jadi hanya tinggal Mahar dan istrinya yang ada di pasar tersebut. Mereka itu kayak bingung. Mahar itu sempat memandang ke istrinya. Loh, sampai-sampai waktu itu Mahar itu ketawa untuk menghibur dirinya sendiri. Karena ini tiba-tiba suasananya sepi, nggak ada satupun orang di sana kecuali Mahar dan istrinya. Dia cuma bilang ke istrinya, loh dek, ini kok ada yang aneh. Orang-orang ini kemana? Sambil dia ini agak ketawa. Karena situasinya memang lucu, aneh. Ditinggal beberapa menit untuk memberes-bereskan barang mereka, tiba-tiba mereka berdiri lagi. Suasana pasar ini sudah sepi, nggak ada satupun orang di sana. Akhirnya dari situ, istrinya ini mulai takut. Karena istrinya juga penakut, dia bilang ke Mahar, ayo mas kita bereskan aja mas. Setelah mereka ada dalam kendaraan, mereka pun pulang. Nah, dalam perjalanan pulang itu, Mahar ini terus ngobrol dengan istrinya. Nah, keesokan harinya di sekitar jam 12 siang, Mahar dan istrinya kembali lagi menuju ke desa itu untuk tukar uang. Dan sesampainya di perkampungan tersebut, Mahar langsung mencari ketua panitia. Setelah menunggu sekitar hampir setengah jam, barulah ketua panitia ini datang. Loh mas, kok baru datang sekarang? Kenapa waktu itu kok nggak datang? Nah, Mahar juga akhirnya bingung. Loh, maksudnya gimana? Lah mas ini loh kok nggak ngabari lebih dulu? Kan sayang mas sudah bayar. Kenapa kok nggak datang pas acara? Mahar ini semakin bingung. Loh, ini gimana sih maksudnya? Kemarin saya datang. Lah, panitia ini menjelaskan, loh, masnya kapan datang? Loh, kemarin kan aku datang. Justru aku ini mau tanya, sampean kemana sama teman-teman panitia? Kok nggak kelihatan sama sekali? Nah, akhirnya ketua panitia ini langsung ngomong ke Mahar, ayo mas duduk dulu mas. Ini maksudnya gimana? Kok saya ini nggak mudeng, saya nggak nyambung. Terus Mahar cerita, lah mas, kemarin itu saya datang ke sini, saya nyari masnya. Panitia itu kok nggak ada yang muncul satupun. Kok nggak ada yang ngurusi acara itu. Terus ketua panitia ini kayak agak bingung. Terus dia tanya, masnya itu kemarin datang? Iya, saya kemarin datang. Loh mas, kan acaranya minggu kemarin, bukan kemarin ini. Loh, masa iya? Coba dilihat pamfletnya lagi. Nah, pas waktu istrinya Mahar ini ngelihat pamflet, ternyata memang benar acaranya itu sudah berlangsung minggu kemarinnya. Nah, Mahar dan istri ini semakin bingung. Tapi karena Mahar ini terus ngotot bahwa kemarin dia datang dan ada pasar, bahkan di situ Mahar juga menjelaskan dia ini menerima uang yang terbuat dari tanah liat itu. Ketua panitia ini jadi benar-benar bingung. Jadi setelah mereka ini bertemu, mereka saling ngobrol. Panitia memastikan bahwa Mahar itu sudah memasuki dimensi lain, sudah memasuki alam lembut, dan mereka ini berjualan di pasar setan. Nah, panitia-panitia yang ada di sana ini sempat kasihan dengan Mahar. Akhirnya uang-uang yang terbuat dari tanah liat itu ditukar oleh uang yang benar-benar asli oleh panitia. Ini bentuk kepedulian panitia untuk Mahar dan istrinya. Anehnya, entah ada hubungan atau tidak dengan kejadian yang dialami oleh Mahar dan istrinya itu, setelah mengalami kejadian dia berjualan di pasar setan itu, banyak sekali orderan yang masuk. Istrinya Mahar ini banyak pesanan dari kantor-kantor, dari sekolahan, dan bahkan waktu itu mereka ini sempat kewalahan. Akhirnya karyawan yang tadinya 2 orang, dia mencari karyawan lagi yang merupakan ibu-ibu yang tinggalnya dekat dari rumahnya Mahar. Semua didatangkan ke sana untuk bantu. Dan akhirnya selama 2 tahun lebih, usaha mereka ini semakin mengalami kenaikan pesat. Dan sampai detik ini, Mahar dan istrinya itu masih menjalankan usaha tersebut. Mahar sendiri setiap hari membantu istrinya membawa dagangannya menuju ke sebuah pasar yang ada di kotanya. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Mahar kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.